aja. Langsung mingkem. Oke, Mas Emerson, melihat ini yang masuk akhirnya kejadian juga ya. Ini sudah diprediksi sebelumnya kan? Ya, ini yang juga masyarakat tuntut ya dari KPK. Bagaimana KPK juga harus menuntaskan kasus-kasus yang belum selesai ditangani oleh KPK. Ada kasus Damkar, seks pelawat, dan juga Senturi, dan juga terakhir kasus Gayus yang kita minta diprioritaskan oleh KPK. Nah, kalaupun KPK melakukan proses ini, saya pikir ini sudah sesuai dengan on the track. 19 sudah masuk, cukupkah? Ya, kalau dilihat dari pengakuan Hamka Yamdu di pengadilan gitu. Bagaimana misalnya melibatkan sejumlah anggota dewan. Ada sekitar 40-an nama yang diproses. 4 baru sampai ke pengadilan, kemarin 26 tetapkan sebagai tersangka, kemudian sudah ada sebagian yang ditahan di beberapa rutan maupun di lembaga pemasyarakatan. Mungkin yang harus didorong oleh masyarakat dan juga teman-teman di DPR adalah bagaimana KPK melakukan akselerasi percepatan penuntasan kasus ini, mulai dari pemberi, operator, dan juga mungkin teman-teman tanda kutip DPR yang belum diproses gitu. Karena ada sekian nama yang disebut-sebut tapi belum diproses. Sudah dari 3 fraksi kan yang sudah masuk. Ada masih banyak lagi yang lain. Ada beberapa fraksi yang saya pikir belum masuk ke ini, walaupun sudah disebut Hamka Yamdu di pengadilan. Dan juga khusus TNI Polri, untuk TNI itu kan tidak diproses, kan dilempar lagi ke Puspom TNI Polri. Gitu. Oke, di sana ada yang tertawa tadi. Kenapa ya? Mas ini kenapa? Ya, kita agak lucu aja lihat negeri ini. Kan. Jadi gini, yang pertama yang perlu saya betul mengklarifikasi, kita ada kader kita tuh 3 kena. 1 yang sudah berkekuatan hukum tetap, Pak Ndin, 2 yang sekarang yang ditahan itu. Masih proses ya? Lagi dalam proses. Bahwa tidak ada P3 itu ingin sebagaimana dikemukakan media, ingin melakukan balas dendam, pembantaian dan sebagainya, itu tidak pernah. Tidak akan seperti itu. Artinya dan saya yakin kawan-kawan di DPR seperti itu. Kita ingin betul-betul ini proses ini berjalan dengan baik. Cuman kita mengkritisi, iya. Sesungguhnya yang kita kritisi ini bukan hanya kasus ini. Itu banyak persoalan yang kita kritisi apa yang terjadi di KPK sesungguhnya. Apa juga yang dikemukakan oleh saudara Emerson ini. Nah, kalau kita lihat bahwa sesungguhnya KPK ini kan adalah sebuah instrumen dalam rangka untuk memberikan trigger mechanism terhadap kejaksaan dan kepolisian. Dia melakukan supervisi dan koordinasi. Nah, pertanyaan kita sampai sejauh mana KPK yang sudah maksimal melakukan itu. Yang itu yang selalu kita tanyakan. Yang kedua, kita melihat standar operating prosedural yang dilakukan KPK selama ini. Baru alhamdulillah akhirnya dikasih juga ya kan. Walaupun berulang kali kita dengan ngotot lah meminta SOP itu. Nah, kembali lagi ke persoalannya kawan-kawan ini, saya kira itu memang haknya KPK untuk menetapkan orang tersangka. Tapi perlunya ada kontrol. Institusi KPK yang dibuat oleh Pak Trimedia ini, saya kira andilnya Pak Trimedia membuat undang-undang KPK itu adalah sebuah institusi yang betul-betul yang super body. Lembaga yang super body ini tanpa kontrol yang kuat, baik dari publik maupun dari DPR, maka cenderung akan digunakan penyalahgunaan wewenang atau abuse of power seperti itu. Nah, oleh karena itu saya kira perlu yang namanya kontrol seperti itu. Nah, kalau dalam fakta ini sudah ada fakta persidangan. Sebenarnya nggak usah dicari-cari cukup jauh-jauh fakta persidangan. Kasus 4 itu sudah terbuka. Ini ada suap menyuap. Ya kan, ada suap menyuap. Ada yang menerima suap, ada yang memberi suap. Fakta persidangan juga sudah memberikan petunjuk yang cukup jelas. Cuman sampai saat ini ya penerima suap sudah diambil semua kecuali ada beberapa ya kan, pemberinya. Si pemberi masih sempat jalan dia berlenggak-lenggak kantung ya kan di catwalk seperti itu. Ini kan menjadi Oke, ironi. kita dulu Mas Yani, Mas Johan di ujung telepon ini ada tuntutan agar tidak hanya penerima saja tetapi juga pemberi juga di proses gitu Mas Johan, jawaban Anda. Ya, sejak awal kita sampaikan bahwa KPK sedang menelusuri si pemberi ya, tidak hanya nanti dalam pekan depan, pekan 2 pekan ini yang kita akan juga fokus ke sana. Tetapi sebelumnya juga melakukan itu dan media yang setiap hari ada di KPK kan bisa melihat. Misalnya kita memeriksa Ari Malang Yudo misalnya dan lain sebagainya, saksi-saksi itu kan juga dalam rangka untuk menelusuri itu. Tetapi KPK tentu berangkatnya adalah dari 2 alat bukti permulaan yang cukup untuk bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dan sekarang KPK nanti pekan 2 pekan ini akan ada lah keputusan atau tindakan yang signifikan dalam kaitan dengan si pemberi TC tersebut. Jadi jangan dikatakan bahwa KPK tidak melakukan itu. KPK bukan tidak, tapi sedang menelusuri ke arah sana, kan butuh waktu. Dan nanti DPR kan juga kita sampaikan nanti
jawaban-jawaban mengenai progres kerja KPK, karena KPK kan harus melaporkan itu juga kepada anggota Dewan melalui Komisi 3. Nanti kita akan sampaikan secara akurat ya, secara detail apa yang dilakukan oleh KPK. Ya, Mas Johan berada di depan televisi, di depan TV One atau tidak bisa menyaksikan siaran kami? Tidak. Saya lagi Saya sekarang sedang memperlihatkan koran Tempo. Ini ada dua wajah, yaitu Ibu Miranda dan Ibu Nunun. Untuk kabar mengenai Ibu Nunun bagaimana, Bang Johan? Iya, termasuk itu tadi, beberapa kali kita mencoba untuk memanggil Bu Nunun ya, untuk kita periksa. Namun yang bersangkutan selalu melampirkan jawaban panggilan itu dengan hasil rekam medis dia, hasil keterangan dokter bahwa dia mengalami sakit yang cukup akut ya, sakit lupa yang cukup akut. Nah, KPK kan tidak diam juga dalam kaitan ini, mencoba untuk melakukan yang disebut dengan second opinion terhadap penyakit atau keterangan sakit yang disampaikan oleh Bu Nunun tersebut. Nah, kendala muncul ketika kita mencoba untuk melakukan second opinion itu yang bersangkutan tidak ada di Jakarta, tapi di luar negeri, dan pernah juga kita telusuri sampai ke luar negeri, tapi kita belum berhasil menemui yang bersangkutan. Mungkin melalui TV One ini apabila ada keluarga yang melihat ya, mungkin bisa juga diajaklah Bu Nunun ke KPK untuk bisa dilakukan pemeriksaan paling tidak untuk melihat apakah penyakit lupa yang akut ini memang benar-benar tidak bisa dilakukan pemeriksaan ya, karena kalau sakitnya lupa saya kira mungkin bisa jalan ya, kalau dari pengertian awam kalau penyakitnya itu penyakit lupa. Terhadap Miranda beberapa kali kan juga kita periksa sebagai saksi ya. Sekali lagi tidak bisa juga KPK dipaksakan untuk menetapkan seorang menjadi tersangka tanpa dukungan dua alat bukti yang cukup itu. Baik, Mas Johan. Ya, artinya kan sudah ada 19 yang memang sudah dilengkapi oleh alat bukti begitu, Mas Johan. Tapi tadi ada masukan dari Bung Emerson dari ICW yang menyatakan ada indikasi 40 yang terlibat begitu. Apakah ini akan terus bertambah, Mas Johan? Iya, seperti yang saya sampaikan, yang sebenarnya 26 ya, bukan 19. 26 tersangka ditambah 4 yang terdahulu yang sudah terpidana. Tadi saya koreksi sedikit, yang Polri diadili juga, bukannya tidak di pengadilan tipikor ya. Tetapi yang TNI memang fraksi TNI kita sudah berkirim surat kepada Panglima TNI sudah beberapa kali untuk menindaklanjuti temuan KPK itu, karena anggota TNI tentu punya peradilan khusus ya, militer yang mereka punya kewenangan. Mengenai yang lain kan sekarang masih dalam progres ya. Jadi dari anggota DPR atau mantan anggota DPR yang dulu itu mungkin sekitar kalau di total adalah 32 ya. Tetapi jangan juga semua. Baik, Mas Johan ditahan dulu sebentar, kami kembali sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia.